Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran sejarah bersama saya Pak Budi Kurniawan. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya mau pimpin doanya aja ya, biar lebih cepat. Doa mulai. Setelah kita berdoa, karena ini momen Hari Sumpah Pemuda, saya harapkan semangatnya tidak luntur karena pemuda-pemuda Indonesia mampu membuat gebrakan menciptakan bangsa Indonesia, yaitu dengan Sumpah Pemuda. Maka dari itu saya meminta kalian untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mungkin salah satu bisa memimpin ke sini. Ayo, jadi ayo, tidak apa-apa, ayo maju yuk. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, yuk. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela sama. Terima kasih semuanya, semangat. Dan oke ya. Berdoa sudah, menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu kebangkitan, lagu. Sekarang saatnya saya mengabsen untuk mengetahui siapa yang tidak hadir hari ini, ya. Saya mulai dari Adelia Febriana, Adinda Ayu, Ahla Ainur, Aldian, Andika Stefan, Cindy Anastasia, Desi Rahmayani, Dila Ayu, Faila hadir, Vicky, Gresia, Hania hadir, Jun, Laura, Makaila, Ma'ruf, sakit. Sakit apa Pak Aruf? Ada yang tahu? Ada Meisya Khaira, Muhammad hadir, Taj Faros, Mutia,
Mutia hadir. Novelina. Novalena ya, maaf. Ratna Dwi. Ratna Dwi hadir. Restu Kartiko. Oke, hadir. Rizky Dimas. Salsabila. Sima. Oke. Vanessa. Wahyu Setio. Zulita Ratna. Oke. Semuanya hadir semua kecuali satu. Baru sakit hati ya. Oke. Pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kemarin apa, masih ingat? Apa, ayo? Oh, sejarah terjadinya kepulauan Indonesia atau asal-usul kepulauan Indonesia. Hari ini kita melanjutkan dengan materi manusia purba. Indonesia. Oke. Kalau ada pertanyaan seperti ini misalkan, Nabi Adam itu termasuk manusia purba atau bukan? Alasannya apa? Hah? Manusia. Gitu. Alasannya yang agak panjang dan masuk akal. Oh, oke ya. Jadi gini, kita paling tidak sebelum membahas mengenai manusia purba, ini memang menjadi perdebatan sejak zaman dahulu dari kalangan agama dan kalangan ilmu pengetahuan ya, sains atau ilmuwan. Kenapa? Nabi Adam bagi kita, bagi saya terutama yang menganut agama dan juga menganut ilmu pengetahuan, belajar dua-duanya, menurut saya Nabi Adam itu ya juga bagian dari manusia purba. Kenapa? Nabi Adam itu tidak meninggalkan jejak tertulis. Nah, batasan purba dan tidak purba itu apa sih dalam sejarah? Batasannya apa kira-kira? Jadi kan kemarin kita membahas prasejarah atau praaksara, padahal dua kata itu memiliki makna yang berbeda. Pemahaman sejarah yang pertemuan awal kemarin waktu konsep sejarah itu apa? Sejarah itu apa? Sejarah. Masa lampau, masa itu. Masa lampau, masa itu. Cerita masa lampau yang bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, itu kalau pengertian sejarah. Berarti kita membahas sejarah masa praaksara. Kita harus membedakan prasejarah dan praaksara. Kalau prasejarah berarti kan tidak ada cerita sejarah karena belum ada ceritanya. Berarti yang tepat adalah sejarah pada masa praaksara, bukan pada masa prasejarah. Jadi purba itu akhirnya saya menganalisis dari berbagai macam literatur yang saya baca, purba itu dibatasi dengan munculnya aksara. Kalau setelah muncul masa aksara berarti ceritanya menjadi manusia zaman dahulu atau zaman kuno. Oke ya, itu singkat saja mengenai pengertian purba. Nah, di sini saya punya video untuk kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini. Selama 10 menit kalian simak, nanti setelah itu kita belajar dengan sistem kelompok. Ya. Karena metode pembelajaran kali ini yang saya pakai adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi, saya memberikan masalah pada kalian, nanti kalian yang mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Oke ya. Nah, tonton dulu
videonya. Menyusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Kita sudah membahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, semuanya yang belum menonton video minggu lalu, ditonton ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan. Nah, sekarang kita sudah manusia purba di Indonesia. Jadi di awal itu kita sudah bahas tentang masa pasar dan membahas juga bentuknya Kepulauan Indonesia dan materi pembelajarannya hari ini sudah sampai di sub C ya. Apa saja C mengenal manusia purba. Nah, pernah dengar nggak situs manusia purba Sangiran? Sekarang situs manusia purba Sangiran itu telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut didasari sebagai pertimbangan yang kompleks. Ya, satu di antaranya itu karena peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses ini telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Sebagai penelitian dari para ahli juga dilakukan di sekitaran Sangiran. Fosil Sangiran ini juga mendorong para ahli untuk terus melakukan penelitian termasuk di luar Sangiran. Semuanya, Museum Sangiran ini adalah sebuah museum yang menampilkan benda-benda purbakala dari situs penggalian arkeologis di Jawa Tengah. Situs penggalian tersebut berhasil mendapatkan fosil-fosil manusia purba. Contohnya seperti Pithecanthropus erectus, Meganthropus, dan banyak fosil lainnya yang ditemukan. Jadi dari Sangiran kita mengenal beberapa jenis manusia purba di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, situs manusia purba Sangiran dikembangkan sebagai pusat penelitian dalam negeri dan luar negeri. Jadi selain itu, Sangiran ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya karena pariwisata di daerah tersebut. Nah, itu adalah gambar dari situs manusia purba Sangiran ya, anak-anak ya. Siapa yang pernah ke Sangiran? Belum pernah semua ya? Nanti kalau kalian punya uang berkunjung ke sana. Yang paling banyak ditemukan itu berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain juga ada, para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit belum berhasil ditemukan. Misalnya di Flores. Nah, berikut ini beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat, yaitu yang pertama Sangiran. Di dalam buku Hari Widianto dan Tuman Simanjuntak, judulnya Sangiran Menjual Dunia, diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba di kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia. Lokasi tersebut dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh P.E.C. Stanley tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso bagian dari wilayah Sangiran. Jadi semenjak dilaporkannya situs itu seolah-olah lalu dilanjutkan juga pernah datang ke Sangiran. Nah, tapi di wilayah Sangiran Comics World menemukan bahwa artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak di sekitar 2 km barat laut Lembah Sangiran. Lalu artefak inilah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Jadi sejak penemuan oleh Comics World, situs Sangiran ini menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Jadi di sini Homo erectus itu adalah tahapan paling penting dalam sejarah manusia. Jadi sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens, manusia modern. Lalu yang kedua, Trinil, Ngawi di Jawa Timur. Trinil ini adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala lebih, jadi terlebih dahulu itu ditemukan di daerah ini jauh sebelum Bonbon Solo ini menemukan Sangiran pada 1934.
Observasi yang dilakukan oleh Eugenio Du Bois di Trinidad ini telah membawa penemuan sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Du Bois ini dilakukan pada endapan Olivier Bengawan Solo. Dan lapisan itu ditemukan atas tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah-buah paha yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan dekat. Ini ditemukan di Ando, yaitu sebuah desa di tepian Bengawan Solo, Kabupaten Jombang, Jawa Tengah. Ekor Homo erectus Lambung ini berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1100 cc dan ciri-ciri ini menunjukkan Homo erectus ini lebih maju dibandingkan dengan Homo erectus yang ada di Sangiran. Jadi manusia lambung ini diperkirakan berumur antara 300.000 sampai 1.000 tahun yang lalu. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direproduksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman prasejarah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jenis Pithecanthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian Orthorhynchus di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus. Artinya, manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegak. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, masa hidupnya ini diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Lalu yang kedua ada jenis Pithecanthropus. Struktur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang Homo sapiens itu juga dilakukan sebagai manusia bijak karena telah lebih maju dalam pikiran dan menyiasati tantangan alam. Oke, lalu kita ada beberapa spesimen atau penggolongan manusia Homo sapiens, yaitu yang pertama ada manusia wajak atau Homo wajakensis. Ini adalah satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Lalu ada manusia liang buah. Jadi pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis pada tahun 2004 ini menggembarkan dunia ilmu pengetahuan. Sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Lalu yang ketiga, kita akan melihat ada perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Jadi penemuan fosil-fosil Pithecanthropus oleh Du Bois ini dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang dituliskan oleh Charles Darwin. Dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan. Dalam publikasinya itu, Du Bois mengatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus ini adalah peralihan kera ke manusia. Kera merupakan moyang manusia. 50 tahun kemudian terbukti bahwa gigi-gigi yang setelah ditemukan itu memang berasal dari gigi Homo atau orang utan. Perdebatan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa. Teman-teman Du Bois itu menandai munculnya sebuah kajian ilmu paleontologi telah lahir di Indonesia. Jadi penemuan situs Zhoukoudian di dekat Beijing itu menghasilkan sejumlah besar fosil-fosil manusia yang diberi nama Sinanthropus equinensis. Adapun tengkorak fosil ini beserta tulang paha itu menunjukkan bahwa ciri-cirinya itu sama dengan Pithecanthropus erectus. Jadi, seorang ahli biologi menyatakan bahwa standar zoologis itu tidak dimungkinkan memisahkan Pithecanthropus erectus dan Sinanthropus equinensis dengan genus yang berbeda dengan manusia modern. Dalam pandangannya ini, maka Pithecanthropus erectus itu harus diletakkan sama dalam genus Homo. Dan untuk mempertahankan spesies aslinya, maka dinamakanlah namanya Homo erectus. Maka berakhirlah debat panjang mengenai Pithecanthropus dari Du Bois tahun yang lalu. Nah, saat ini Pithecanthropus itu diterima sebagai hominid dari Jawa. Oke ya, itu video materi mengenai manusia purba. Nah, setelah itu kalian akan saya beri masalah. Apa? Boleh, silahkan. Oke ya. Oke. Masalah yang akan saya kasih adalah masalah mengenai menganalisis tentang materi manusia purba yang ada di Indonesia. Oke ya. Nah, sekarang saya bagi menjadi kelompok-kelompok dulu ya. Kelompoknya sesuai absen aja. Biar gampang. Cepat.
Terus maunya kelompoknya 6 orang. Hah? Kemarin sudah urut absen, Boh? Enggak, kemarin enggak absen. Enggak. Kemarin nurut bangku, bukan nurut absen. Ya kan? Nah, berarti sekarang absen 1 sampai 6 ya. Dimulai dari Adelia sampai Andika kelompok 1. Ya, paham? Terus setelah itu kelompok 2 yaitu mulai dari Aura sampai dengan Vicky. Ya. Vicky Ramandika Pradana, ya benar, Vicky Pradana. Oke, selanjutnya kelompok 3 mulai dari Fitri Aulia sampai dengan Kesia. Kesia kelompok 3. Kelompok 4 mulai dari Laura sampai dengan Mesia. Kelompok 5 mulai dari Syifa, Ainuris Syifa, ya, sampai dengan Restu Kartiko. Terus kelompok 6, kelompok terakhir, mulai dari Rizky sampai dengan Zulita. Oke ya? Oke. Ora apa-apa. Euforia ora apa-apa. Euforia ora apa-apa. Oke ya? Enggak usah jaim. Nah, udah tak matiin biar gak terlalu panas. Oke. Kelompok 1 sekarang berkumpul pada anggota kelompoknya masing-masing. Meja ini boleh dibikin menjadi 6 grup. Mulai dari sana, mepet sana enggak apa-apa. Sini, ini digeser, digeser. Sekarang semua bergerak, ayo. Di sini enggak apa-apa. Di sini enggak apa-apa. Mejanya diambil, ambil 2 meja. Oke. Kelompok 1 mana ngumpul, ngumpul? Kelompok 2 situ, boleh. Ambil meja, mejanya dicipor apa mau diambil? Kelompok piro? Enggak 6, jumlahnya 36. Ya enggak apa-apa. Oke. Oke, bagi-bagi, ambil meja. Satu kelompok ambil 1 meja. Satu kelompok ambil 1 meja. Batak satu yo. Pindah sini, pindah sini, pindah sini. Batak no siji, batak no siji. Nah, ayo. Lah kowe dono kono kok. Nah, sini. Nah, nih pojok sini. Oke. Yes. Ayo, pindah sini. Ayo. Sana geser ono kono kan jek lega to, Cah. Ayo pindah sana ayo. 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 Oke, bisa? Sudah anggota kelompoknya ini komplit? 5? Oke ya, sudah ya. Sudah bisa terbagi ya. Oke. Nah, kelompok 1 masalahnya adalah mengapa para ahli banyak melakukan penelitian manusia purba di sekitar bantaran sungai. Itu temanya kelompok 1 mana? Mengapa para ahli banyak melakukan penelitian manusia purba di sekitar bantaran sungai. Bantaran sungai.
Oke, kelompok 2. Perhatikan. Mengapa? Tadi kan kalian melihat dan mendengar tentang penelitian dari Eugene Dubois atau Dubois. Karena kalau pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis bilangnya Dubois, ya. Yaitu mengapa penelitian Dubois di Trinil ya disebut jenis Pithecanthropus erectus. Tadi dengar ya? Hah? Disebut jenis Pithecanthropus erectus. Tadi kan ada 3 jenis, yaitu apa? Pithecanthropus erectus, Meganthropus, sama Homo sapien. Ada 3 jenis. Nah, ini masalahnya adalah yang pengen biar kalian bisa menganalisis mengenai kenapa sih kok disebut Pithecanthropus erectus. Oke. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 tadi Pithecanthropus erectus di bagian akhir itu kan ada perdebatan. Bahkan terjadi di Eropa dan sebenarnya berakhir di Den Haag. Ya. Yaitu ya, bagaimana proses berakhirnya perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Akhir proses perdebatan antara Pithecanthropus erectus menuju Homo erectus. Oke, kelompok 5. Kelompok 4. Nah, kan gini, ternyata selain di wilayah aliran Sungai Bengawan Solo, ternyata tadi tahun 2004 ditemukan fosil di Flores atau di wilayah Liang Bua. Nah, di sini masalah yang kalian harus selesaikan adalah bagaimana manusia purba bisa menyebar ke dalam wilayah kepulauan Indonesia. Bagaimana manusia purba bisa menyebar ke dalam wilayah kepulauan Indonesia. Oke, kelompok 5. Ya. Kelompok 5. Ini kalau di materi tadi ya yang saya sampaikan melalui LCD tadi, mengapa situs Sangiran menjadi penting bagi penelitian arkeologi dunia? Sangiran. Penelitian arkeologi di dunia. Oke? Kelompok 6 dan terakhir, mengapa situs Trinil dan Liang Bua menjadi penting untuk penelitian kepurbakalaan Indonesia? Situs Trinil dan juga Liang Bua menjadi penting untuk penelitian kepurbakalaan di Indonesia. Kalau yang Sangiran kelasnya internasional, yang di sini kalian yang kelompok 6 coba pemecahannya skala nasional. Oke? Petunjuknya sama seperti minggu lalu. Karena di sini anggotanya ada yang 5. Ya 5 paragraf. Yang anggotanya 6 paragraf. Dan minimal 1 paragraf terdiri dari 6 kalimat. Nah, tugasnya ditulis pakai selembar kertas. Gimana? Ada pertanyaan mengenai petunjuknya? Petunjuk kerjanya? Makanya kan kalian mencari masalahnya. Atau dikurangi? Berapa? 4 paragraf. Oke, 4 paragraf, wis. Enggak, jadi 4. Enggak, 4 jadinya. 4 semua, minimal 4 paragraf semua. Hah? 1 paragraf minimal 6 kalimat.
Karena sekarang sudah jam 1:30, berarti nanti sampai jam 2:15 harus selesai. Sampai jam 2:10 selesai terus presentasi. Oke? Hah? Enggak kurang. Masalahnya cuma satu aja kok. Satu kelompok kan masalahnya cuma satu. Oke ya? Oke. Karena di sini perpustakaan mungkin ada tim dari setiap kelompok boleh mencari sumber-sumber literasi. Ya. Kalau untuk mencari literasi di internet kalian bisa pakai situs-situs yang mungkin bisa membantu. Ya, situsnya bukan Google-nya. Seperti Historia. Nah, cari artikel atau bisa kalian buka di Google Cendikia atau Google Scholar. Oke? Langsung dikerjakan sekarang. Oke ya? Oke. Nah, di sini saya akan mengamati dan melakukan penilaian pekerjaan kalian secara individu dan secara kelompok. Ya. Enggak usah di lembar kertas di sini dulu karena nanti Oke. Gimana, Grace? Kalau ada yang kurang paham silahkan tanya. Liang buah. Oke ya, liang buah. Menjadi kepurbakalaan di Indonesia. Ya, satu paragraf 6 kalimat. Ya, gimana? Ya, satu paragraf, satu kalimat kan berarti sampai titik. Kan kamu bisa menyusun SPOK-nya, bisa kamu tambah keterangannya. 6 paragraf masa kebanyakan? Satu paragraf 6 kalimat kok kebanyakan itu. Ya kamu pakai titik. Makanya kalian melatih bagaimana menyusun kalimat yang efektif. Satu paragraf 5 kalimat. Enggak, 6 bisa. Kenapa enggak bisa? Contohnya apa? Kan itu kalian menggunakan bahasamu sendiri. Ya wes, 5, 1. Tuh, paragrafnya kan kalimatnya 5. 5.
Kelebihan kalimat, malah lagi menawarkan satu paragraf kelebihan kalimat. Enggak, satu paragraf itu bisa lebih dari 6 kalimat itu bisa. Kecuali satu kata terdiri dari 6 sampai 7 kata, mungkin agak kesulitan karena perlu menyusun dua. Tetap pakai satu paragraf 6 kalimat. Yang membedakan adalah setiap kalimatnya itu bisa pakai SPOK atau bisa pakai SP, bisa pakai keterangan lanjutan. Oke ya? Oke, mana? Ada yang merasa kesulitan lagi? Oke, yang ngantuk nilainya saya kurangi. Semangat, semuanya harus semangat, tak boleh ngantuk. Oke ya. Enggak. Ramenya boleh rame selama itu ramenya kita diskusi dalam rangka mencari ilmu. Trinil, yang satu liang buah. Jadi bagi 2, 3 kan bisa menemukan. Oke ya. Itu kan tadi bikin sendiri. Ya nanti. Coba kamu cari. Kamu bukanya coba kamu buka lewat Historia. Trinil gitu coba. Kata kuncinya adalah trinil. Nah, nanti kan ketemu trinil. Nah, iya trinil Ngawi. Mojokerto orang neng stasiun Ngawi. Tidak di stasiun Ngawi tinggal janji. Empat paragraf. Misi. Gimana, ada masalah? Aman?
Kira-kira ada yang merasa temennya hanya main sendiri? Sopo sing main sendiri sopo? Kalian kan bisa buka buku kalian toh. Di buku paket kan ada juga. Ya, bagus, bagus. Jam. Oke, 15 menit lagi. Ayo makanya semuanya lewat situ aja. Ya kalau lewat HP berarti kamu nanti baca HP-mu no. Ya ini kan bagian dari menyelesaikan tugas, berarti nok kene poin tanggung jawab. Menyesuaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke? Makanya semuanya harus bekerja dan bergerak dengan cepat. Sudah? Oke. Ini tidak ada jalannya, cakra sorry pari ya. Emang geser ini lah apa. Oke. Gimana kelompok ini?
Oh, berarti tinggal sebentar. Oke. Yo, kalau banyak makanya itulah kemampuanmu membuat resume atau merangkum atau menganalisis sebuah paragraf sehingga ketemulah sebuah kesimpulan dalam paragraf yang banyak tersebut. Gimana, Grace? Ada masalah? Tidak ada ya? Makanya kan ada yang merangkum, ada yang membuat kosakata, ada yang merangkum. Nah, makanya kan di sini makanya dengan waktu yang sedikit dengan jumlah peserta yang juga tidak terlalu banyak, disitulah lebih efektif dalam pembelajaran kelompok. Hmm? Boleh. Boleh beda buku. Misalkan nanti dilanjutkan ke yang lain karena nanti presentasi. Oke, 13 menit lagi. Semangat. Teori poltekinensi evolusi manusia jadi mau iki sih ayo iki apa sih ki ayo paling besar iki oh tekinensi sih ki iku lima berarti aku tengkorak ini tengkorak paling iku aku karepet ini tengkorak Kok ngelamun, baik. Sudah? Oke, tunggu yang lain. Masih punya waktu 10 menit. Dua kelompok sudah selesai, berarti 4 kelompok. Yuk, ini tidak nilai plusnya adalah nilai sosial, terus nilai individu, ya toh, terus nilai unjuk kerja dalam presentasi. Oke ya, penilaiannya di situ sikap dan penilaian kinerja. Oke. Karena saya berdiri di sini sambil mengamati kalian mana yang aktif dan mana yang tidak aktif. Oke ya.
Presentasinya nanti duduk di kursi. Di situ. Hah? Yo nanti kasihan temanmu kan kalau kamu presentasi yang lain belum kan tidak ada yang menanggapi. Sono nanti. Ngomong sono nanti Mas. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Ayo, 6 menit lagi.
Apa? Nggak apa-apa. Betul. Udah. Oke, 3 kelompok udah selesai, kurang 3 lagi. Oke, semangat, semangat. Semangka. Semangat kakak-kakak. Nah, 4 berarti kurang 2 lagi. Kurang 2 kelompok. Masih ada waktu 3 menit. Masih ada waktu 3 menit. Ya. Nah, betul itu sekalian yang sudah selesai latihan presentasi. Jadi nanti di presentasi itu satu orang menjadi pembawa acara, satu orang jadi notulen, berarti yang 4 yang presentasi. Ya kan, kalau ada pertanyaan yang mencatat siapa? Ya kan? Nah, di sini kita sekaligus latihan apa namanya? Latihan kita menjadi sebuah tim yang solid. Selain berpikir mencoba mengerjakan bareng-bareng, jadi pekerjaan semuanya diatur dengan tim. Tidak. Karena sudah saya nilai nanti waktu presentasi. Sudah selesai. Jadi kalian harus mempersiapkan satu orang jadi notulen, yang 4 duduk di kursi ini untuk menjadi presenter ya, dan 1 menjadi pembawa acara. Kan pas kan 6 orang kan? Yang 5 ya tetap 3 yang presentasi. Lah yang jadi notulen siapa? Yang kalau mencatat ketika ada pertanyaan dari temanmu. Oke, sudah. Oke, 1 kelompok lagi. Kelompok yang sudah selesai. Sudah habis, semuanya selesai pas tepat waktu. Oke ya. Sekarang karena kalian sudah bekerja, sekarang waktunya kita ice breaking. Oke. Ice breaking ini saya punya pertanyaan yang menggunakan logika dan berpikir cepat. Oke ya. Oke ya. Bendera kita warnanya merah. Terus susu warnanya. Sapi minumnya. Ternyata mas. Tapi saya dengar ada yang jawab susu. Berarti
konsentrasi. Oke, semuanya mejanya dikembalikan pada posisi semula. Oke, dibalikin. HP. Oke. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, ke tempat awal. Area ini area steril. Area untuk presentasi. Dibawa ke belakang sana enggak apa-apa. Nah, Oke, saya minta perwakilan satu dari setiap kelompok kita gambreng. Untuk siapa yang pertama kali presentasi. Oke, perwakilan satu. Saya ada 6 wakil dari setiap kelompok. Oke. Kelompok 1. Kelompok dari 6. Oke. Ayo gambreng. Ayo gambreng. Sup. Oke. Paling menang presentasinya. Oke. Ini nomor tinggal 4, gambreng lagi. Oke, yo. Nomor 3. Kembali. Nomor 3 dari belakang. Iya. Ayo. Menang mana? Menang ini. Berarti kamu yang pertama. Oke, semuanya duduk. Yang kedua ini yang pertama. Yonda yang paling, kita kan sudah atur dari tadi. Yang paling kalah yang presentasi duluan. Oke. Anggota kelompok. Iya. Anggota kelompoknya dipanggil. Oke. Notulen sama pembawa acara boleh duduk di bawah. Notulen sama pembawa acara boleh duduk di bawah. Pembawa acara berdiri membuka presentasinya. Oke, yang maju yang presentasi. Notulennya di bawah mencatat pertanyaan teman. Pas. Ini saya dong. 4 orang Pak yang. Ya, yang duduk 4 orang. Hah? Duduk enggak apa-apa. Oke, salah satu kan 4. Berarti notulennya siapa ini? Oh, notulennya 1 presentasi. Silahkan buka di depan. Melakukan pembukaan. Mana? Lembar penilaian saya mana? Oke. Oke. Enggak. Oke, tapi tidak apa-apa kan, poinnya sama, kalian kerja tim. Oke, silahkan. Tolong teman-temannya perhatikan kelompok terakhir yang. Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau
Oke. Oke, silahkan. Bisa langsung dimulai. Duduk aja, tidak apa-apa. Nah, jadi pertanyaan, mengapa situs Trinil dan Liang Bua menjadi penting untuk penelitian perbukakalaan? Kepurbakalaan. Purbakala. Kepurba. Oke, ya. Trinil adalah situs paleoantropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kira-kira 13 Ayo. km dari pusat kota Solo. Trinil merupakan kawasan di Lembah Bengawan Solo. Pada tahun 1991, seorang ahli anatomi menemukan bekas manusia purba. Pada tahun 1993, Du Bois atau orang yang terjun dalam penelitian Trinil ini menemukan fosil manusia purba, hewan, dan purba-purba. Saat ini di Trinil terdiri dari sebuah museum yang menempati area seluas 3 hektar. Di antaranya fosil tengkorak atau Pithecanthropus. erectus, Ya, Pithecanthropus erectus. fosil gading, dan lain-lain. Oke. Ya, apa-apa. Situs Trinil adalah situs penting dalam temuan fosil manusia purba. Salah satu temanku Eugene Du Bois. Di situs ini adalah fosil Pithecanthropus erectus. Situs ini terletak di lembah Sungai Bengawan Solo, tempatnya sekitar 13 km dari pusat kota Ngawi. Awal mula ditemukan Trinil adalah Eugene Du Bois melakukan penelitian manusia purba. Pada tahun 1880-an ditemukan fosil manusia purba, utamanya di dekat sungai dan goa. Setelah itu, Du Bois melanjutkan penelitian di beberapa lokasi di Jawa, salah satunya di Trinil. Oke, lanjutannya. Nah, selanjutnya ada liang buaya. Liang buaya. Mana ada? Liang buah bukan liang buaya. Wah. Nah, selanjutnya yaitu liang buah. Menurut kebiasaan, kata liang artinya buah dan buah yang berarti sejuk. Para arkeolog memulai penggalian pada tahun 1930. Hasil penelitian yang dilakukan para arkeolog menunjukkan bahwa usia liang buah mencapai 190.000 tahun. Penemuan menarik dari gaya ini adalah tengkorak kuno dari manusia Flores atau Homo floresiensis. Tengkorak ini berbentuk manusia pendek dengan tinggi badan 100 cm dan berat 25 kg yang berasal dari 18.000 tahun lalu. Selain itu, di kedalaman 10,7 meter terdapat penemuan rangka binatang seperti kadal, kura-kura, dan gajah purba. Selanjutnya, liang buah terletak di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Berada di Bukit Kapur, liang buah memiliki ukuran yang sangat besar dengan panjang 50 meter, lebar 50 meter, dan 25 meter. Liang buah pertama kali diteliti oleh Theodore Verhoeven, misionaris asal Belanda tahun 1965. Sementara itu, salah satu warga sekitar yang tinggal di sekitar gua bercerita, penggalian gua dipercaya telah dilakukan sejak tahun 1930-an. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa situs ini dimulai sejak masa dimulai. Dari masa Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, hingga
Benda kalian metalik. Oke. Oke, silakan pembawa acara melanjutkan tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Begini, jadi ketika ada yang presentasi dan ada yang bertanya dan pertanyaannya itu tidak asal, yang bisa kita bahas di sini bareng-bareng. Di sini saya sudah menyiapkan persiapan untuk ruang nilai, ya. Jadi saya harapkan semuanya bisa aktif. Dan apabila nanti para yang presentator ini tidak mampu menjawab dan dibantu, ada di antara kalian yang mampu membantu menjawab dari presentator, di situ poinnya +2. Kalau bertanya poinnya +1. Kalau mampu menjawab poinnya +2. Oke, silahkan saya beri kesempatan pada teman-teman dari kelompok 6 present untuk bertanya. Silahkan, ayo. Kok nggak ada yang tanya ini? Oke. Hah? Ya, coba. Oke, tidak apa-apa. Coba tanya. Pertanyaannya apa? Oke, kalau begitu saya yang tanya. Oke. Oke, absen piro, absen piro? Absen 2. Berarti Adinda Ayu. Nah. Oke. Oke, cukup. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan dan sudah dijawab dari presentator. Nah, yang bertanya tadi 5. Aldian. Oke. Terima kasih dan aplaus buat Adinda dan Aldian beserta kelompok 6 yang sudah melakukan presentasi. Tepuk. Selanjutnya kelompok yang paling Oke, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya yang maju sesuai nulis undian dari gambrengannya tadi. Jadi kelompok tadi dari notulennya, rangkumannya nanti hasilnya diserahkan ke saya ya, hasil dari presentasinya tadi. Oh, iya, nanti disobek. Oke, silahkan. Waalaikumsalam. Pithecanthropus erectus. Temanya masa itu? Bukan.
Temanya bukan itu. Wes saya, Jadi masalah kalian itu bagaimana mengapa Pithecanthropus itu ya disebut jenis manusia kerap berjalan tegak. Oke ya. Oke, coba. Oke. Mohon dipresentasikan. Nah, latihan seperti itu. Jadi gini, kamu di sini berlatih moderator. Oke ya. Oke, silakan duduk. Jadi, apa alasan dasar penelitian Dobois di Trinil disebut dengan jenis Pithecanthropus erectus? Alasan hasil penelitian Dobois di Trinil disebut sebagai jenis Pithecanthropus erectus karena hasil rekonstruksi fosil yang dilakukan terbentuk kerangka masih terlihat tanda-tanda kera. Tanda-tanda kera. Karena memiliki tubuh dan badan yang tegas, gerahannya masih besar, rahangnya kuat, memiliki tonjolan di kening yang tebal, memiliki tonjolan belakang kepala yang nyata, tidak berdagu. Ia dijuluki sebagai manusia kera yang berjalan tegar karena buah tulang paha utuh atau utuh fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Volume otaknya 900 cc. Pada 1936. Agent Dubois. Van Koningswald. Mendapat temuan yang menakjubkan berupa fosil tempurung kepala manusia purba yang sejenis dengan temuan agen Dobois. Eugene atau panggillah Dubois aja. Kalau kita pakai bahasa Inggris Dubois orang Oke, silakan. Oke, saya ambil 3. Saya ambil 3. Jadi ada, enggak, ini berkaitan dengan waktu saya yang hampir habis karena ini presentasi yang kelompok berikutnya berarti di minggu depan. Oke. Oke. Nah, oke. Karena ada 5 gambreng. Sekarang kita gambreng. 5 tadi, yang itu belum. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo gambreng, berdiri. Oh, berarti sudah tidak. Berarti tinggal 4 gambreng. Sekarang sistemnya kita pakai sistem gambreng. Ayo. Yang menang yang duluan. Yang bertanya duluan. Om Pimpa Alayum Gam. Berarti sing paling kalah sapa? Oh ya. Yo. Oke. Oke ya, berarti silahkan bertanya mulai dari Sima. Oke, absen. Absen 33. 33 berarti Sima. Oke ya. Nama ilmuwan pertama yang mendapatkan fosil itu, fosil Pithecanthropus.
Darwin. Mana ada Darwin? Oh ya, Van Koningswald. Ini adalah orang Belanda. Kalau pakai nama Van itu biasanya orang Belanda. Oke. Terus selanjutnya. Ayo, di mana? Ini mengetes pengetahuan. Jadi kalian yang presentasi itu setidaknya mengetahui. Kan sesuai artikel kita ora tadi kan sesuai artikel yang kita baca. Nah, tadi itu nggak dijelaskan di mananya. Tapi Mana ada? Di sini aja ada kok. Saya menyimak. Ada di Trinil. Ya. Oke ya. Absen berapa tadi? 13. Nah, 13 berarti Fitri Aulia. Oke, plus. Buktian ya. Terus terakhir, Nova. Nah, mengapa hasil penelitian di Trinil disebut sebagai jenis BTK. Karena memiliki tubuh dan badan yang tegar, dolan di kening yang lebar, yang belakang kepala yang nyata, tidak berdagu, berhidung lebar, karena dua tulang yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak, volume otaknya 900 cc. Oke. Ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, karena waktunya sudah habis. Ini sebentar. Bentar. Oke, semuanya diam dulu. Waktu untuk mendapatkan poin nilai itu bisa kalian dapatkan di minggu depan. Kelompok yang lain presentasi ya. Karena oke, semuanya perhatikan. Semuanya perhatikan saya. Oke. Berhubung waktu Zoom saya sudah selesai, karena saya terkait dengan pembelajaran hari ini harusnya kan memang 3 jam pelajaran ya, tetapi saya terkait dengan waktu tugas untuk PPL itu hanya 90 menit ya, hanya 90 menit. Jadi pertemuan kita lanjutkan minggu depan, minggu yang akan datang ya. Oke, paham semua? Saya mohon maaf, saya senang sekali karena kalian sangat antusias dalam pembelajaran saya. Oke, tepuk tangan. Jadi di sini sesuai dengan masalah yang saya adalah tentang antusiasme pembelajaran sejarah. Terbukti dengan kita menggunakan metode pembelajaran PBL ini, berbasis masalah ini ternyata lebih menyenangkan ya kan? Daripada saya hanya sekedar bercerita. Ya kan? Daripada saya hanya sekedar seperti radio. Dan ini terbukti efektif. Oke. Nah, untuk itu pesan saya pada kalian selalu rajin belajar, rajin beribadah, ya, rajin membantu orang tua. Ingat, ada pepatah mengatakan dengan seni hidup menjadi lebih indah, dengan ilmu hidup menjadi lebih terarah, dengan iman kebalik. Dengan iman hidup menjadi lebih terarah, dengan ilmu hidup menjadi lebih berkah dan lebih mudah. Oke ya? Oke? Sekian pertemuan kita kali ini ya.
sebelum kita tutup, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena tadi yang memimpin doa sudah saya, sekarang saya minta perwakilan di antara kalian memimpin doa. Ayo. Nggak, ini loh. Mbak Laura, monggo Mbak Laura. Silakan duduk di samping saya. Ayo. Ayo Mbak Laura. Oke. Ayo Mbak Laura. Semuanya harap bersiap-siap untuk berdoa. Karena dalam berdoa diperlukan kekhidmatan ya. Oke. Silakan Mbak Laura. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan Agama. Oke, terima kasih Mbak Laura. Sebelum saya tutup yang resmi dari saya, ingat ya, ada di WA kalian, nanti saya kirimi Google Classroom untuk menjawab soal-soal yang saya berikan sebagai nilai pengetahuan. Oke ya, bisa dibuka. Hah? Yo nanti tak kasih deadline karena soalnya itu cuman 5. Cuman 5. Soalnya enggak beranak. Soalnya 5, 3 pilihan ganda, 1 uraian singkat dan 1 uraian panjang. Kenapa? Oke, kenapa saya kasih uraian panjang? Itu biar kalian tidak menjawabnya seperti kalian menjawab di WA. Iya Pak, terima kasih Pak gitu. Oke ya? Oke? Oke ya? Oke? Saya tutup. Terima kasih kepada kalian semuanya karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Pulang.